Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Nukhlisun niyyata lillahi tabaraka wa ta'ala. Sahabat muslim, teman-teman dimanapun anda berada, kembali lagi bersama kami di channel Talib Official. Tentunya channel yang menjadi kebanggaan kalian semua, channel yang insya Allah dapat memberikan kemanfaatan bagi kita khususnya, umumnya bagi muslimin muslimat dan mukminin mukminat. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini saya ditemani oleh teman saya bernama Al-Ustadz Rahmat Hidayat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Baik ya? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah baik. Beliau adalah teman saya dari dulu pas mondok di Jawa. Ya, sampai sekarang dia menjadi teman perjuangan saya dalam jenjang menempuh S1 di Wasatiyah University yang berlokasi di Hadramaut, Yaman. Ya. Cuman saya lebih akrabnya itu dari dulu manggil dia tuh Cak ya, sudah. Manggil Cak Rahmat gitu loh. Begitu juga dia kalau manggil saya tuh Cak Tolib gitu. Emang dari dulu kebiasaan kita manggil pakai Cak gitu. Memang kebiasaan di Jawa. Kebiasaan waktu di Jawa ya. Iya. Jadi Ustadz, pada malam hari ini saya ngundang antum itu ya lebih pengen ke diskusi aja sih sebenarnya. Diskusi ya. Iya, pengen diskusi, pengen saling sharing lah. Saling sharing. Kebetulan kan kita sekarang ini lagi berada di bulan Ramadan Ustadz nih. Ya kan? Bulan Ramadan, bentar lagi itu jelang beberapa minggu lagi kan Idul Fitri nih, Lebaran nih. Lebaran. Nah, kebiasaan masyarakat awam itu, termasuk di kampung saya juga itu, setelah sholat Id itu kita biasanya melakukan ziarah Ustadz. Ziarah kubur. Melakukan ziarah kubur ke orang tua kita yang sudah tidak ada, ke nenek kakek nenek, atau kepada kuburan-kuburan solihin, aulia gitu loh. Itu biasanya kita lakukan setelah sholat Id di Lebaran itu. Cuman pada suatu hari ketika saya buka sosial media, lebih tepatnya di aplikasi YouTube itu, ketika saya scroll video-video yang di YouTube itu, saya menemukan satu video, Ustaz. Menemukan satu video berisi tentang ceramah yang disampaikan oleh Masya Allah tokoh masyarakat di Indonesia. Ini masyhur tokoh masyarakat di Indonesia. Cuman yang menjadi permasalahan bagi saya ini, yang mengganjal di diri saya itu, dan saya kaget ketika melihat video itu, apa? Beliau itu menyampaikan dalam isi video ceramahnya itu bahwasanya orang yang berziarah kubur itu katanya menyembah kuburan, Ustaz. Menyembah kuburan katanya. Ini katanya orang yang ziarah kubur itu ngemis lah sampai nangis lah. Ya kan? Dikatakan apa, menyembah kepada selain Allah, Ustaz. Menyembah, beribadah kepada selain Allah, menyembah kepada kuburan. Untuk lebih lengkapnya saya ada cuplikan videonya, Ustaz. Ada cuplikannya untuk lebih jelas lagi. Ini saya putar cuplikan videonya, Ustaz. Ini dia, Ustaz, cuplikan videonya. Dan ternyata masih banyak orang berbuat kesyirikan. Penyembahan kepada kubur-kubur wali. Mereka memberikan nama macam-macam sudah. Ini bukan menyembah kubur. Ini maksudnya tawasul. Tawasul nggak bisa dengan orang yang sudah mati, nggak bisa. Dan nggak boleh dalam Islam. Tapi hakikat yang antum lihat, kalau kita lihat datang mereka ke kubur-kubur wali, menyembah mereka, beribadah di sana sampai nangis-nangis, minta apa? Minta supaya dimudahkan urusan, minta supaya dimudahkan jodohnya, minta supaya dimudahkan rezekinya, minta biar dapat jabatan, biar dipilih oleh rakyatnya. Syirik kan ini? Syirik besar, syirkun akbar. Waliyahzubillah. Jadi itu, Ustaz, cuplikan videonya itu. Jadi dalam video ini saya sudah menarik kesimpulan, Ustaz, bahwasanya saya bisa ngambil dua permasalahan dari video cuplikan ini. Yaitu akan ada dua pertanyaan yang saya nanti mungkin pertanyakan kepada antum supaya memperjelas juga bagi masyarakat awam nih. Soalnya ini lumayan agak khotib juga, Ustaz, kalau terdengar sampai ke masyarakat awam ini. Takutnya nanti masyarakat awam ketika mendengar isi ceramah ini tiba-tiba berhenti gitu ziarah kubur. Ngapain ziarah kubur? Berarti saya selama ini nyembah kuburan dong. Berarti saya selama ini gak nyembah Allah dong. Kafir dong. Kalau gitu. Nah, ini yang ditakutkan yang terjadi di masyarakat awam. Jadi sudah saya simpulkan di sini, saya akan menanyakan dua pertanyaan saja, Ustaz.
Dua pertanyaan. Iya, 2 pernyataan. Insyaallah. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana sih cara menanggapi terhadap statement yang beliau tadi sampaikan di video ini terkait orang yang ziarah kubur itu berarti menyembah kuburan. Ya, bagaimana cara kita menanggapi statement tersebut, dan bagaimana cara kita menjelaskan kepada teman-teman ini yang menonton video ini gitu, supaya mereka tuh lebih terbuka lagi wawasannya. Gitu, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nukhlisun niyyata lillahi ta'ala. Kepada teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kita sudah melihat cuplikan video tentang masalah ziarah kubur. Yang mana salah satu dari tokoh masyarakat mengatakan bahwasanya ziarah kubur itu adalah menyembah kuburan. Mereka mengatakan ziarah kubur itu adalah menyembah kuburan. Lalu bagaimana tanggapan kita ketika kita melihat video ini? Yang lebih bahayanya lagi kan video ini sampai kepada orang awam. Nah, itu ini yang bahayanya. Yang bahayanya itu. Jadi kaidah ini kaidah dari mana datangnya nih? Dari mana datang kaidahnya nih? Barang siapa yang menziarah kubur maka dia menyembah kuburan. Ini kaidah dari mana datang? Betul. Ini pertanyaan pertama ini kaidah dari mana datangnya? Apakah ada ulama yang mu'tamad mengatakan seperti ini? Barang siapa yang berziarah kubur maka dia menyembah kuburan. Ini dari mana datang kaidahnya? Iya, betul. Sebagaimana ketika kita memahami suatu permasalahan, kita harus tahu dulu definisi. Harus tahu dulu definisi ibadah itu apa. Jadi jangan langsung memvonis orang tersebut beribadah. Ketika orang tersebut ziarah kubur, beribadah kepada kuburan, jangan langsung kita vonis. Kita harus pahami dulu makna ibadah itu apa sih? Apa yang dikatakan ibadah? Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, beliau al-alim, al-allam, al-lugawi. Oh, lugawi ya, Ustaz. Beliau pakar masalah bahasa. Ulama bahasa beliau berarti. termasuk ulama terkemuka di mazhab Syafi'i. Ulama besar beliau. Masyhur ini ya. Taqiyuddin As-Subki. Beliau mengatakan tentang masalah definisi al-ibadah. Apa sih yang dimaksud dengan al-ibadah itu? Maka beliau mengatakan al-ibadatu aqsa ghayatil khusyu'i wal khudu'. Jadi ibadah itu adalah puncak ketundukan kita atau puncak kerendahan kita, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan ibadah. Jadi pertanyaannya, ketika seseorang itu berziarah kubur, datang ke kuburan, apakah seseorang itu memberikan puncak ketundukannya atau puncak kerendahannya itu kepada penghuni kubur? Tidak, tentu tidak ya. Kalau tidak, maka dia bukan beribadah. Itu tandanya dia bukan beribadah kepada kuburan, bukan menyembah kepada kuburan. Karena dia tidak memberikan puncak ketundukannya kepada penghuni kubur. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Beliau lugawi beliau. Berarti secara kasarnya beliau ini belum memahami apa makna Belum ibadah. memahami, pahami dulu makna ibadah itu apa. Betul, Ustaz. Tapi Ustaz, mungkin menurut saya nih, karena kebiasaan orang-orang yang ziarah kubur itu, mereka biasanya ketika selesai berziarah itu, biasanya mereka melakukan mencium kuburan, mencium nisan, atau kuburan. Biasanya melepas rida mereka atau peci mereka diusap-usap ke kuburan. Iya. Bahkan ada yang mengambil tanah mereka kuburan. Tanah kuburan. Mungkin Ustaz, mungkin gara-gara hal yang mereka lakukan ini dia anggap menyembah kuburan. Mungkin dari situ mungkin. Mereka anggap oh, mereka mencium nisan nih, berarti dia menyembah kuburan. Mungkin dari situ Ustaz mungkin ya. Apa nih maksud ini Ustaz maksudnya? Itu namanya tabarruk. Oh, tabarruk. Itu namanya tabarruk. Mengambil berkah berarti. Mengambil berkah. Jadi seorang tersebut berziarah kubur, kemudian mencium nisan kubur atau mencium kuburan, itu namanya tabarruk, mengambil berkah. Dan tabarruk ini dilakukan para sahabat. Sahabat melakukan ini. Para sahabat juga melakukan ini. Sebelum kita berikan dalil masalah tabarruk, kita harus pahami dulu apa itu tabarruk. Jadi ketika orang ziarah kubur mencium batu nisan, itu bukan maksudnya mereka itu beribadah kepada kuburan, itu bukan. Tapi ini dinamakan tabarruk. Jadi tabarruk itu sebagaimana yang dikatakan para ulama, itu dinamakan thalabuz ziyadah al khair.
Jadi minta tambahan. Talabuz ziyada al khair. Ya, tambahan kebaikan ya. Minta tambahan kebaikan minallah. Dari Allah. Ayyazida khairan bihubbihi hadzal nabi aw hadzal wali. Jadi tabarruk itu seseorang itu minta tambahan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, betul. Tambahan kebaikan mintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan cinta kepada nabi atau kepada wali. Cinta kepada penghuni kubur tersebut. Misalkan kita berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makam Rasulullah, kita cium makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya tabarruk. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, tambahan kebaikan dengan tabarruk kepada penghuni kubur tersebut. Itu Rasulullah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kita cintai. Ini dinamakan tabarruk. Jadi tabarruk ini yang kita lakukan, banyak ahli sunnati wal jamaah melakukan seperti ini. Tabarruk ini juga dilakukan para sahabat. Sahabat juga melakukan ini. Salah satunya sahabat Bilal. Sahabat Bilal juga melakukan seperti ini. Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Alim Al-Allama Taqiyuddin As-Subki. Al-Imam Al-Alim Taqiyuddin As-Subki. Beliau mengarang kitab beliau yang namanya itu Shifa'us Saqam. Beliau mengarang kitab yang namanya Shifa'us Saqam fi ziyarati khairil anam. Masya Allah. Shifa'us Saqam Bagus ini fi ziyarati khairil anam. Ini kitabnya pengarangnya adalah Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Yang lugawi tadi. Lugawi, beliau lugawi yang menafsirkan al-ibadah tadi, menjelaskan masalah al-ibadah. Di dalam kitab ini beliau mengkisahkan tentang kisah Bilal, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Ya. Ketika itu Bilal sedih. Sangat sedih karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Kemudian Bilal musafir ila Dimashq. Kalau sekarang itu Suriah saja. Suriah. Di Syam ya. Musafir al Dimashq. Ketika beliau menetap di Dimashq, beliau bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpi Bilal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal, "Ama ana laka an tazurana ya Bilal?" Kamu tidak rindu kepadaku wahai Bilal? Kamu tidak rindu kepadaku wahai Bilal? Engkau tidak mau ziarah ke kuburku? Jadi seolah-olah Nabi itu kayak minta diziarahi oleh Bilal gitu ya. Isyarah Iya, kepada Bilal supaya Bilal itu ziarah. Datang ke Madinah ziarah ya. Kemudian Bilal bangun tidur dalam keadaan sedih, dalam keadaan gelisah, dalam keadaan rindu dengan Rasulullah. Setelah itu Bilal memutuskan dari Dimashq ke Madinah Al-Munawwarah biqasdi ziarah. Ziarah ya. Jadi memutuskan beliau berangkat dari Dimashq ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Sesampainya di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ambil tanah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tanah kubur itu disapukannya ke wajahnya. Pertanyaannya, apakah Bilal melakukan syirik? Tidak. Apakah Bilal melakukan dosa besar? Apakah Bilal beribadah kepada tanah kuburan Rasulullah? Tidak. Akan tetapi Bilal melakukan ini, mengambil tanah di kubur Rasulullah kemudian mengusap ke wajahnya. Beliau melakukan ini cuman tabarruk. Tapi tetap mintanya ke Allah ya. Mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi min babit tabarruk. Tabarruk. Dengan inilah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Ini namanya tabarruk. Sahabat melakukan ini. Betul. Bukan maksudnya Bilal, sahabat Rasulullah yang dipuji oleh Rasulullah, melakukan kesyirikan, beribadah kepada kuburan. Bukan. Ini namanya tabarruk. Begitu juga sahabat Rasulullah yang lain, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Alim Al-Allama Muhammad Murtada Az-Zabidi. Beliau mengarang kitab yang namanya Ithafus Sada lil Muttaqin fi Syarhi Ihya'i Ulumiddin. Di dalam kitab ini Muhammad Murtada Az-Zabidi, Al-Imam Muhammad Murtada Az-Zabidi, beliau mengkisahkan tentang kisah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha sebelum beliau wafat, sebelum beliau meninggal dunia, beliau mengambil qit'atan minal qimash. Dari jubah ya. Potongan jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, potongan gamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Iza mittu du'uha ala sadri."
la'alli anju bi barakatiha. Allahumma shalli. Masya Allah. Beliau mengatakan, apabila nanti saya meninggal dunia, letakkan ini, kumas ini, potongan jubah Rasulullah ini ke dada saya. Mudah-mudahan dengan potongan ini saya selamat dunia akhirat. Saya selamat dari akhirat. Saya mengambil berkah dari ini. Ini dalil bahwasanya sahabat juga melakukan tabarruk. Betul, betul. Sahabat juga melakukan tabarruk. Dan tabarruk ini ada dalilnya di dalam Al-Quran. Mengambil berkah ya. Mengambil berkah ini ada dalilnya dalam Al-Quran. Sebagaimana yang dikatakan yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran. Surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bi Bakkata mubarakan. Bakkah di sini maksudnya Ka'bah. Ka'bah yang berkah. Ka'bah yang berkah. Ka'bah yang berkah. Berarti Ka'bah tersebut memiliki keberkahan. Ya? Betul. Jadi di dalam ayat ini dalil bahwasanya tabarruk itu dibolehkan. Tabarruk itu dibolehkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ka'bah yang berkah. Jadi Ka'bah itu memiliki keberkahan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Alim Al-Allama Badruddin Az-Zarkashi. Beliau memiliki kitab. Nama kitab beliau itu adalah I'lamus Sajid fi Ahkamil Masajid. Begitu juga Al-Imam Al-Alim Al-Hanafi. Nama beliau adalah Mulla Alil Qari. Mulla Alil Qari. Mazhab Hanafi ini. Mazhab Hanafi. Beliau juga memiliki kitab namanya Al-Manasik. Mereka berdua ini mengatakan di dalam kitabnya tentang masalah Ka'bah juga memiliki berkah. Mereka mengatakan idza arada ay yatabarraka bil Ka'bah fayati bil-tib. Ya'ti bil-tib. Yamsahuhu bil Ka'bah. Dioleskan gitu ya. Dioleskan. Kemudian apa? Summa ya'khudhuhu fayakunu sara mubarakan. Jadi berkah si parfumnya itu ya. Ka'bah itu berkah. Jadi ketika seseorang itu ingin mengambil berkah dari Ka'bah, maka dia mengambil parfum atau minyak wangi, dia oleskan ke Ka'bah. Setelah dia oleskan ke Ka'bah, kemudian ambil lagi minyak wangi itu. Maka apa kata beliau? Badruddin Az-Zarkashi, ulama besar. Begitu juga Al-Imam Mulla Alil Qari, ulama mazhab Hanafi. Apa kata beliau? Fayakunu sara mubarakan. Jadi, maka minyak wangi tadi menjadi berkah ya? Disebabkan nempel dengan Ka'bah. Sudah berkaitan langsung dengan Ka'bah ya. Berkaitan dengan Ka'bah menjadi berkah. Lalu bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah afdal minal Ka'bah. Rasulullah lebih afdal dibandingkan Ka'bah. Yang berkaitan dengan Ka'bah, sesuatu yang berkaitan dengan Ka'bah menjadi berkah. Lalu bagaimana sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah? Betul. Maka daripada itulah para sahabat, para ulama itu ketika berziarah ke makam Rasulullah, mengambil tanah kubur, mencium nisan, ini tidak ada lain, bukan hanya tabarruk. Hanya tabarruk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah berkah. Begitu juga sekarang ini misalkan di Indonesia kan sering berziarah ke makam para wali. Tabarruk itu tabarruk dengan para wali. Boleh. Dianjurkan di dalam Islam, dibolehkan di dalam Islam. Berarti ini tabarruk ini tidak hanya khusus bagi nabi ya. Boleh ke solihin, orang-orang soleh, ulama, wali juga aulia juga boleh. Betul. Begitu juga dan masalah tabarruk ini dibolehkan oleh salah satu imam, Al-Imam Ibrahim Al-Harbi. Al-Imam Ibrahim Al-Harbi. Beliau kana sadiqan li Ahmad bin Hanbal. Oh, teman ya? Teman Imam Hanbal. Sahabat Ahmad bin Hanbal. Berarti sezaman. Beliau ya? min a'immatis salaf. Sezaman sama Imam Hanbal. Sezaman dengan Ahmad bin Hanbal. Beliau Al-Imam Ibrahim Al-Harbi, beliau mengatakan yustahab taqbilu hujrati Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Begitu juga dengan Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Beliau ulama mazhab. Beliau Ahmad ibn Hanbal. Yang mana banyak orang mengakui saya Hambali. Bermazhab kepada Imam Hambali. Bermazhab kepada Imam Hambali. Betul. Padahal ulama mazhab Imam Hambali sendiri membolehkan tabarruk. Beliau mengatakan la ba'sa
ayyuqabbilal qabr wa ayyad'a wajhahu alaihi tabarrukan. Tidak ada masalah kata beliau. Kalau orang tersebut mencium kubur, kemudian dia meletakkan wajah dia di atas kubur tersebut, tabarrukan dengan niat tabarruk, tak ada masalah. Boleh saja. Boleh saja. Betul. Mengambil berkah boleh saja. Karena ulama tadi yang sebagaimana yang saya katakan tadi, tabarruk itu adalah tolabuz ziyadah al khair. Iya, betul. Jadi mintanya kepada Allah, bukan minta kepada penghuni kubur. Jadi kesimpulannya bahwasanya ziarah kubur itu boleh. Tabarruk itu boleh, dianjurkan. Bahkan para sahabat juga melakukan tabarruk. Dibolehkan tabarruk di dalam Islam. Masya Allah. Jelas sekali Ustaz. Masya Allah. Semoga teman-teman semua yang menonton video ini bisa menjawab kegelisahan, kegundahan yang terjadi di pikiran antum-antum semua ya. Lanjut ke pertanyaan kedua mungkin Ustaz ya. Pertanyaan kedua yang berkaitan dengan video tadi itu adalah mengenai tawasul yang dapat saya ambil Ustaz. Tawassul. Iya, mengenai tawasul. Soalnya Tadi tabarruk ya, tabarruk. Sekarang tawassul. Iya. Soalnya tadi di video itu nyinggung soal tawasul Ustaz. Beliau Nyinggung itu. tawasul. Nyinggung tawasul, kata dia itu bahwasanya tawasul itu dalam Islam tidak ada. Tawasul kepada orang yang sudah meninggal itu kata beliau tadi tidak ada. Tidak ada. Nah, padahal kan kita sering loh mengirim Fatihah kepada para wali, para solehin, bahkan para nabi. Kita banyak sering ngirim Fatihah, sering bertawasul kepada mereka. Sedangkan mereka kan sudah mati. Ya kan, mereka semua sudah wafat. Tapi kata beliau tadi tidak ada. Apakah ini memang benar, Ustaz? Lalu kalau misalkan seandainya memang ada dianjurkan dalam syariat Islam, bagaimana itu cara penjelasannya supaya masyarakat awam nih jelas gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tawassul yang dikatakan, yang kita dengar dari cuplikan tadi kan, mereka juga mengatakan tawassul. Tawassul juga diharamkan. Tidak ada tawassul itu dengan orang yang telah meninggal dunia. Ya. Telah meninggal, tidak ada. Tawassul itu haram hukumnya, tawassul dengan orang yang meninggal dunia. Ini dosa besar kata mereka. Ini perkataan seperti ini bahaya nih, perkataan seperti ini. Mereka mengatakan seperti itu bahaya. Sebelum kita memberikan dalil masalah tawassul, sekarang kita tanya dulu, apa itu tawassul? Kita pahami dulu betul-betul apa itu makna tawassul. Kembali dulu ke definisi ya. Definisi dulu. Apa sih tawasul itu? Apa itu tawassul? Jangan langsung menjudge tawasul tidak boleh, itu boleh. Ini Betul. salahnya di sini. Kebanyakan orang itu langsung ini. Apa itu tawassul? Tawassul itu ulama mengatakan tawassul adalah annaka tas'alullah azza wa jal ayyuhaqqiqa laka naf'an aw yadfa'a laka durran ikraman minallah lil mutawassal bihi. Allah. Jadi tawassul itu adalah orang tersebut minta kepada Allah. Minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepadanya. Atau minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bala bencana tidak ditimpakan kepadanya. Ini yang dikatakan tawassul, ikraman minallahi lil mutawassal bihi. Supaya memuliakan, karena memuliakan orang yang kita tawasuli. Ingat, orang yang kita tawasuli. Jadi intinya apa? Kita minta kepada Allah tapi dengan wasilah dari orang yang kita tawasuli. Perantara gitu ya. Perantaraan. Betul, Karena orang yang kita tawasuli ini adalah berupa aulia. Mereka adalah aulia, orang solehin. Atau yang kita tawasul ini adalah para anbiya. Ya Muhammad Rasulullah SAW. Maka ini kita minta kepada Allah tapi wasilahnya orang yang ditawasul. Ini dibolehkan di dalam Islam. Dibolehkan. Kita gambaran kecil aja masalah tawassul ini. Misalkan kita berobat ke dokter. Kita berobat ke dokter. Kita katakan kepada dokter, "Ya dokter, berikan obat yang terbaik untuk anak saya supaya anak saya bisa sembuh." Pertanyaannya, siapa yang menyembuhkan penyakit? Tetap Allah sih. Allah Subhanahu wa taala. Betul. Lalu kenapa harus minta bantuan dokter? Wasilah perantara saja. Jadi ini yang dikatakan wasilah. Kita meyakini Allah yang menyembuhkan Betul. anak itu, akan tetapi kita minta kepada dokter tersebut ini sebagai wasilah. Dan kita tidak meyakini dokter yang menyembuhkan anak itu. Allah yang menyembuhkan anak ini, tapi wasilahnya kepada dokter. Ini yang dinamakan wasilah. Dan ini diperbolehkan. Diperbolehkan di dalam Islam. Bahkan tawassul ini dilakukan sahabat. Sahabat juga melakukan tawassul. Sudah melakukan tawassul. Sahabat juga melakukan tawassul. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Al-Imam At-Tabrani di dalam kitabnya Al-Mu'jam As-Shaghir tentang masalah hadis rajulun a'ma, ada laki-laki buta. Dan Al-Imam At-Tabrani
mengatakan hadis ini hadzal hadisus sahih. Sahih berarti ya. Sahih. Tingkat hadisnya itu sahih. Tingkatnya sahih. Betul. Diceritakan di dalam hadis itu ada seorang laki-laki buta datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia datang dan dia mengatakan, "Ud'ullaha li." Ya Rasulullah. Minta didoain ya. Minta didoain. Ya Rasulullah, doakan saya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengatakan kepada orang buta tadi, "In syi'ta da'autu wa in syi'ta sabarta." Oh, ngasih pilihan ya. Ngasih pilihan. Jadi kalau kamu ingin, saya doakan. Tapi kalau kamu ingin juga sabar aja. Ya. Sabar dengan butamu ini. Ya, dengan cobaan yang dia betul. bawa. Karena kesabaran memiliki dosa yang sangat besar, pahala yang sangat besar. Jadi kesabaran memiliki pahala yang sangat besar. Maka kalau dia sabar, pahalanya besar. Betul. Ini. Jadi ketika itu, maka laki-laki buta tadi pergi dari majelis Rasulullah ke tempat wudhu. Kemudian dia berwudhu, kemudian dia sholat. Setelah berwudhu dia sholat. Setelah sholat dia berdoa. Dan ini tempatnya tidak di tempat majelis Rasulullah. Berarti sudah keluar dari majelis Rasulullah ya? Bukan di tempat majelis Rasulullah, keluar dari tempat majelis lain ya? di tempat lain. Jadi ketika itu apa doa beliau? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyina nabiyyir rahmah ya Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya Muhammad. Betul. Dari kalimat ini beliau mengatakan ya Muhammad ketika doa. Apa maksud beliau? Apakah orang buta tadi minta kepada Muhammad? Kenapa beliau tidak langsung mengatakan ya Allah, akan tapi dia mengatakan ya Muhammad di dalam doanya? Ini namanya tawassul. Bukan maksudnya orang buta tadi menyembah Muhammad, minta kepada Muhammad. Akan tapi wasilah. Muhammad adalah orang yang paling afdol, makhluk yang paling afdol yang diciptakan oleh Allah. Maka wasilahnya lebih cepat lagi. Betul. Lebih cepat dikabulkan, lebih cepat lagi wasilahnya. Jadi ini adalah cuman wasilah. Wasilah, orang buta tadi wasilah memakai kalimat nida, ya Muhammad. Ketika beliau berdoa seperti itu, maka beliau datang lagi ke majelis Rasulullah. Orang buta tadi datang ke majelis Rasulullah dalam keadaan bisa melihat. Oh, udah sembuh langsung. Seperti itu, sembuh langsung. Masya Allah, tabarakallah. Sebabnya apa? Tawassul. Menyembuhkan penyakit buta tadi disebabkan tawassul. Jadi tawassul dibolehkan. Dibolehkan. Kalau kita lihat dari cerita ini, bahwasanya orang tersebut, orang buta tadi tawassul ketika tidak bersamaan dengan Rasulullah. Rasulullah masih hidup. Rasulullah masih hidup, tapi beliau tidak bersama dengan Rasulullah. Tidak bareng gitu tidak ya. bareng dengan Rasulullah, tidak satu majelis dengan Rasulullah. Ya, betul. Maka ini dibolehkan. Boleh ya? Dibolehkan ini. Jadi kalau kita dengar tadi dari cuplikan video tadi kan, mereka juga mengatakan tidak boleh tawassul dengan orang yang telah meninggal. Nah, ini saja yang jadi permasalahannya. Bagaimana nih kalau tawassul ke orang yang sudah Lalu wafat? bagaimana tawassul dengan orang yang sudah meninggal? Enggak ada manfaatnya, syirkun akbar. Ini dalilnya dari mana nih? Bahaya nih. Ada ulama meriwayatkan kisah. Nah, Al-Imam At-Tabari. Al-Imam At-Tabari di dalam kitabnya Tarikh At-Tabari. Tarikh At-Tabari. Beliau meriwayatkan kisah tentang masalah peperangan pada zaman Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq khalifah Abu Bakar Siddiq. Ketika itu tentara-tentaranya itu dari sahabat, dari kalangan sahabat dan dari kalangan tabi'in. Keluar dari Mekah, Madinah, Jeddah, Taif, keluar menuju ke Yamamah untuk perang. Menuju ke Yamamah untuk perang. Pada masa ini Rasulullah telah wafat. Ini pada zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq. Rasulullah telah wafat. Jadi mereka keluar dari Mekah, Madinah menuju Yamamah. Ini jaraknya sangat jauh, 1000 km. Jauh, sangat jauh. Betul. Jadi ketika sampai di Yamamah ingin perang, kubur Rasulullah di Madinah. Mereka perang di Yamamah. Ini Yamamah ini negaranya Musailamah al-Kadzdzab ini. Oh, berarti mereka tuh mau memerangi orang-orang yang murtad ya? Memerangi orang-orang murtad. Mengikuti Musailamah al-Kadzdzab. Mengaku jadi nabi itu. Jadi ini mereka memerangi orang-orang murtad tadi di Yamamah. Ini pada masa ini Rasulullah telah meninggal dunia. Kuburan Rasulullah di Madinah. Jaraknya 1000 km. Ketika berperang, apa syiar para sahabat?
Ketika berperang dengan orang murtad pada Yamamah, apa syiar para sahabat? Apa syiar para tabi'in ketika itu? Ya Muhammadah. Allahumma sholli alaihi. Jadi ketika berperang, ya Muhammadah, ya Muhammadah. Di dalam suatu riwayat, wa Muhammadah. Wa Muhammadah. Sama-sama nida, sama-sama manggil. Pertanyaannya, apakah para sahabat mujahid ketika itu, para sahabatnya Rasulullah, sahabatnya Abu Bakar Siddiq, apakah ketika itu melakukan syirik? Tidak, tentu tidak. Rasulullah meninggal dunia ketika itu, telah meninggal dunia. Apakah para sahabat melakukan syirik karena bertawassul kepada Rasulullah? Lalu kenapa para sahabat mengatakan ya Muhammad sedangkan Rasulullah telah meninggal dunia? Tawassul. Jadi mereka berdoa kepada Allah. Kepada Allah Subhanahu wa taala wasilah Rasulullah supaya dipermudahkan urusannya. Perangnya dimudahkan, diberikan kemenangan melalui Rasulullah SAW. Ini yang dikatakan tawassul. Dan ini dianjurkan, dibolehkan di dalam agama Islam. Masya Allah. Jadi kesimpulannya, tawassul dengan orang yang masih hidup boleh, atau dengan orang yang masih hidup tapi tidak satu halaqah, tidak satu majelis, berpisah, dia tawassul di sana, orang yang ditawassuli di sini, itu juga boleh. Atau bertawassul dengan orang yang telah meninggal juga boleh di dalam Islam. Sama sekali seperti kita ketika sering ini akidah ahli sunnati wal jamaah kan, ahli sunnati wal jamaah itu sering bertawassul. Misalkan kita di Indonesia kan, ya Abdul Qadir Jilani, ya Ahmad Ar-Rifai, ini sering kita dengar kan, ya Al-Imam, ya Habibullah, ya Rasulullah, boleh walaupun mereka sudah meninggal. Jadi tawassul itu boleh dengan para aulia, para anbiya, boleh, para orang soleh boleh. Karena tawassul itu dibolehkan di dalam Islam. Ini kesimpulan. Masya Allah. Terima kasih Ustadz sudah memaparkan jawaban yang begitu tuntas, lugas dan jelas bagi teman-teman semua yang menonton video pada malam hari ini, pada malam yang berbahagia ini. Jadi teman-teman semua, Masya Allah, kita sudah mengambil beristifadah, mengambil faidah banyak dari saudara kita, dari teman kita ini, Al-Ustadz Rahmat Hidayat. Jadi inti daripada permasalahan pada malam hari ini adalah pertama, bahwasanya ziarah kubur itu hukumnya boleh dan bukan tujuan menyembah kepada kuburan. Itu yang pertama, ya. Ketika kita berziarah kubur, baik itu ziarah Nabi atau ziarah para sholihin atau ziarah keluarga kita yang sudah mendahului kita meninggal dunia, itu bukan maknanya kita menyembah mereka. Ini yang perlu diingat, ya. Kenapa? Karena kita tidak memberikan puncak ketundukan, puncak kerendahan kita itu kepada mereka, enggak. Sebagaimana tadi dijelaskan tadi oleh Ustadz Rahmat, kita itu bukan yang dimaksud dengan ibadah. Itu yang pertama, ya. Jadi teman-teman semua santai aja, ya, santai aja. Tetap kita ziarah kubur, tetap kita ziarah kubur kepada orang tua kita yang sudah meninggal, kakek kita, para solehin, para aulia dimanapun itu berada. Yang kedua ini masalah tawassul. Tawassul ini juga boleh, ya. Jadi jangan risau, jangan kepikiran, tawassul gimana, boleh atau tidak. Semuanya diperbolehkan oleh syariat Islam sebagaimana yang telah dijelaskan tadi oleh Ustadz Rahmat Hidayat. Semoga dengan adanya video kali ini bisa menambah wawasan kalian. Semoga bisa memberikan keberkahan bagi kita semua, Ustadz. Amin. Jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan semua kita kesehatan, umur panjang. Amin. Ya. Juga kepada pemirsa yang nonton video pada malam hari ini. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Sampai berjumpa lagi di video yang selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan tentunya di subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan kita juga semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Saya dan Ustadz Rahmat pamit undur diri, ya Ustadz, ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.